Yuk. Lanjut Kiai, lanjut. Ini Pak yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Usir, usir. Tidak ada orang yang mengaku ketuhanan tapi akhlaknya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah mabadah sahabat Air News dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Sahabat, tahu nggak kenapa kok ada kemarahan dari warga Cianjur? Itu sebenarnya bukan warga Cianjur. Kalaupun warga Cianjur, mereka itu hanya segelintir orang yang masih terafiliasi dengan paham radikal FPI, ya. Ya jelas aja saya bilang paham radikal FPI itu emang radikal emang, karena dia juga mensupport atau mendukung ISIS waktu itu kan. Di kemarahan itu karena kandang FPI ya mampu dimasuki Kiai Imad, makanya mereka marah-marah. Jadi kandang FPI jebol gitu loh ya, kasarnya tuh kandang FPI jebol. Dan inilah bedanya antara FPI dengan PWI Laskar Sabilillah. PWI Laskar Sabilillah walaupun mau ngotot sengotot apapun, ketika atasannya bilang jangan, itu saudara kita yang kalian musuhi, kalau terjadi bentrok itu juga saudara kita, saudara kita, juga saudara sebangsa dan setanah air. Itulah ya, itu juga mundur langsung gitu loh. Semacam pesan Kiai Abbas, pesan langsung Kiai Abbas, saya kemarin juga hadir ya waktu di Nganjuk. Pesan Kiai Abbas memang semacam itu. Jadi kalau ngotot Mukibin ngotot ibaratnya ada indikasi terjadi tempur, udah kita redam, jangan sampai terjadi permusuhan, apalagi sampai pertumpahan darah. Jangan ada darah yang menetes, kata Kiai Abbas. Karena apa? Karena yang mereka lawan juga orang-orang Muhibin itu notabene adalah saudara kita, sebangsa dan setanah air. Mereka adalah orang-orang yang perlu kita sadarkan, bukan kita musuhi. Loh ini loh. Jadi pimpinan-pimpinan kita ya di PWI itu selalu mengedepankan yang namanya akhlakul karimah. Kita amar ma'ruf harus bil ma'ruf ya. Mengajak kebaikan dengan cara yang baik. Bahkan nahil mungkar pun harus bil ma'ruf. Mencegah kemungkaran itu juga harus dengan cara yang baik juga. Tidak seperti mereka. Ya maklum kalau saya bilang ya Mukibin ini, kalau menurut saya Mukibin itu memang orang-orang yang hanya dibekali dengan otak tanpa disertai dengan pemikiran. Makanya Mukibin itu ya kalau saya bilang mirip sama hewan gitu loh, mirip sama binatang, hanya punya otak tapi tidak punya pemikiran. Mereka tidak bisa memilah mana yang baik mana yang buruk. Mereka hanya cinta buta kepada Habib tanpa perlu istilahnya mencari tanda-tanda atau bukti-bukti atau alamatnya Habib yang benar itu yang bagaimana. Nggak ada mereka itu, padahal sudah nyata-nyata Habib itu dari mulai tes DNA udah nggak berani ya, kajian ilmiah sampai sekarang juga nggak berani, diskusi ilmiah sudah ditantang, sudah ada tantangan resmi ya di media sosial ataupun di TV nasional, TV resmi waktu itu di TV One yang langsung si Novel tuh dibungkam sama Yai Syarif. Itu juga nggak berkutik, suruh menghadirkan 3 tokoh daripada Pak Alawi, termasuk Habib Lutfi, kemudian Rizik Sihab dan juga Taufik Asyraf sebagai ketua RA. Sekarang siapa orang-orang yang alim, yang merasa paling alim? Ayo Habib Umar sekalipun hadirlah
untuk kemudian diskusi kalau emang mau menyelesaikan polemik nasab ini dengan benar. Jangan kalian bodohi muhibin kalian dengan cara-cara yang tidak gentle, dengan cara-cara pengecut malam sistem kalian. Kita tahu semuanya bahwa mereka itu emang orang-orang pengecut. Mereka menyuarakan asah golok, asah pedang, asah celurit, habis itu pergi begitu saja Rizik Syihab itu. Kemudian mereka menyerukan ayo ke Palestina dan lain sebagainya. Mana ada yang berangkat? Satu pun nggak ada yang berangkat mereka itu. Mereka hanya orang-orang yang banyak bacot. Kalaupun di antara kita yang seumpama ini terjadi pertempuran antara pihak Mukibin dengan PWI, itu kalaupun PWI ada yang jadi korban atau yang Mukibin yang jadi korban, mereka nggak akan ngefek pada mereka karena sejatinya mereka nggak mencintai Mukibinnya. Ini yang harus dipahami sama Mukibin itu ya. Jadi Mukibin ini harus paham, kalian tuh bukan apa-apa bagi mereka. Mereka hanya mementingkan klan mereka sendiri. Adakah di antara orang-orang yang kemarin meninggal, yang para Mukibin yang meninggal kemudian ada Habib yang datang ke situ untuk melayat, ada? Nggak ada. Gitu loh. Jadi sadarlah wahai Mukibin. Juga kepada panjenengan, para pengasuh pondok pesantren, para alim, para ulama yang sekarang mengaku dirinya alim dan ulama tapi masih belain Habib Ba'alawi, itu kalian harus sadar juga. Jenengan itu harus sadar. Jenengan harus mencari referensi yang benar. Coba tes mana buku dari kitab-kitabnya Kiai Imam yang batalkan nasab, mana kitab-kitab Ba'alawi yang mengesahkan nasab. Carilah di situ, dikaji apa gunanya Bahsul Masail, apa gunanya adanya lembaga Bahsul Masail kalau nggak digunakan semacam itu. Bubarkan saja. Semoga ini bermanfaat dan sampai kepada orang-orang yang notabene adalah berpengaruh di negeri ini untuk menyelamatkan negeri ini. Jangan kalian hanya menikmati tanpa mau berkorban untuk negeri ini. Semoga ini juga sampai kepada PBNU. Apa gunanya adanya lembaga Bahsul Masail kalau nggak digunakan untuk membahas hal-hal yang sudah menjadi polemik di masyarakat. Bubarkan sajalah itu. Nggak ada gunanya juga itu kalau nggak dipakai. Ya, ngapainlah diadakan lembaga kalau tidak ada fungsinya? Untuk apa? Bukankah hasil muktamar itu juga sudah jelas waktu itu? Tes DNA tidak bisa untuk mengisbat nasab, tapi tes DNA bisa untuk menafikan nasab seseorang yang mengaku si A, si B, si C. Itu kalau tidak terbukti, maka itu bisa untuk membatalkan. Kenapa nggak dijalankan itu? Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.